Ciri-ciri kita yang berhasil melewati puasa sebulan yang lalu adalah mampu mengurangi kata-kata yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu cara, salah satu ciri daripada sempurnanya Islam seseorang. Keislaman kita salah satunya adalah puasa, yaitu dengan tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Mulailah mengurangi sosial media yang tidak bermanfaat. Mulailah mengurangi interaksi-interaksi yang tidak bermanfaat. Bermanfaat itu berarti bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Bermanfaat untuk alam semesta. Bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Tentunya manfaat yang paling kita perlukan adalah manfaat di akhirat sana. Orang yang serius, bersungguh-sungguh melewati malam-malam Ramadan, siang-siang Ramadan, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang masa lalu. Barangkali itu kesesuaian yang disebut kembali kepada fitrah. Tentunya itu adalah dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar. Mesti kita bertobat dan mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallu ala nabiyil karim wa kabbiruhu wa 'azzimu sya'airahu fa innahu min taqwal qulub. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dimanapun kita berada, Tuhan kita tetap sama, yang kita sembah sama, karena ini adalah buminya. Meskipun ada yang sedang mengalami siang, ada yang sedang mengalami malam, itulah tanda bahwa ada yang mengatur alam ini. Dialah Allah, yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail, yang menggantikan malam menjadi siang, siang menjadikan malam. Semuanya terjadi begitu saja, semuanya terjadi begitu rapi. Itulah yang disebut rububiyah. Allah mengatur alam semesta. Maka tiada lagi yang pantas kita katakan kecuali puja puji hanya kita serahkan yang sepantasnya untuk Allah Ta'ala. Sebagaimana layaknya ia dipuji, sebagaimana pantasnya ia disanjung. Bukan seperti yang hanya kita bayangkan, tapi sebagaimana sifatnya yang ia miliki. Tiada juga kita lupa mengirimkan tanda cinta kasih kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkah beliaulah sekarang kita dan Bapak Ibu diizinkan Allah mendapatkan ridha Allah beribadah di negeri yang minoritas. Ini tidaklah mungkin terjadi kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengatakan rahmat Allah itu adalah Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad kecuali membawa rahmat kasih sayang bagi alam semesta. Maka siapa saja yang ingin menjadi pewarisnya, jadilah pembawa rahmat, penyebar kasih sayang, agen cinta kasih kepada siapapun, dimanapun berada. Tidak mesti seorang ulama, tidak mesti seorang ustadz, tidak mesti seorang santri, tidak mesti seorang tokoh-tokoh yang mampu membaca kitab-kitab suci. Siapapun yang ingin mewarisinya, maka ambillah sifat kasih sayangnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salam kami, cinta kami, rindu kami kepada zat sosok yang membawa cinta kasih kepada kami. Kalau bukanlah karenanya ya Allah, kami tidaklah mampu sholat hari ini. Kalau bukanlah karenanya ya Allah, kami tidak mengenal Engkau dan ajaran-ajaran Engkau. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sudah 1 bulan kita melewati bulan yang sangat suci. Dan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran dan Furqan, ya, sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan bayyinat minal huda,
dan penjelasan bagi petunjuk tersebut. Lalu di dalam hadis-hadis Nabi SAW dikatakan bahwa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan emosi kita, menahan kebencian, menahan iri dan dengki. Nabi SAW mengajarkan, tidaklah seseorang itu dilirik puasanya. Falaisa lillahi hajatun. Ya, Allah tidaklah melirik puasa seseorang. Ya, siapa yang puasanya hanya meninggalkan lapar dan haus, tapi tidak meninggalkan qaulaz zur, kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang dusta. Maka ciri-ciri kita yang berhasil melewati puasa sebulan yang lalu adalah mampu mengurangi kata-kata yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu cara atau salah satu ciri daripada sempurnanya Islam seseorang, keislaman kita salah satunya adalah puasa, yaitu dengan tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Mulailah mengurangi sosial media yang tidak bermanfaat. Mulailah mengurangi interaksi-interaksi yang tidak bermanfaat. Bermanfaat itu berarti bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Bermanfaat untuk alam semesta. Bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Tentunya manfaat yang paling kita perlukan adalah manfaat di akhirat sana. Bapak Ibu, jemaah Idul Fitri yang makan Allah. Idul Fitri, Aid berarti kembali. Fitr berarti makan. Aid juga berarti merayakan. Maka Idul Fitri berarti merayakan kembali, mensyukuri nikmatnya makan. Fitr oleh ulama kita diartikan fitri, fitrah. Maka sebagian mengatakan Idul Fitrah, kembali kepada fitrah. Meskipun secara bahasa ini banyak dikritik oleh para ulama, tapi maknanya sesuai dengan hadis Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang serius bersungguh-sungguh melewati malam-malam Ramadan, siang-siang Ramadan, maka Allah ampuni dosa-dosanya masa lalu. Barangkali itu kesesuaian yang disebut kembali kepada fitrah. Tentunya itu adalah dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar. Mesti kita bertobat dan mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Idul Fitri yang bukan Allah, meskipun jauh dari kampung halaman, ruh kita sebenarnya tidaklah jauh. Al-arwah junudun mujannada. Arwah itu mereka berbaris-baris, mereka berkumpul. Jika mereka mengenal dahulu, maka mereka akan mengenal sekarang. Jika mereka dahulu tidak mengenal, maka sekarang pun tidak bersapa-sapaan, dan mereka pun tidak berbaikan. Bapak Ibu yang bukan Allah, inilah sifat daripada ruh. Ruh itu ketika ditiupkan Allah ke dalam jasad, maka menjadilah dia jiwa. Di dalam jiwa itu ada qalbu. Qalbu inilah jika ia baik, maka baiklah semua. Jika ia buruk, maka buruklah semua. Nabi SAW mengatakan, idza salahat, salahal jasadu kullu. Jika qalbu itu baik, maka semuanya menjadi baik. Jika ia buruk, maka semuanya menjadi buruk. Dalam hal ini, marilah kita mulai memperbaiki isi qalbu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memandang ke dalam qalbu. Meskipun kita tiada yang suci, meskipun kita tiada yang selalu benar, tiada yang sempurna, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang melakukan Allah, qalbu ini di dalam Al-Quran disebutkan lebih sering daripada sholat, lebih sering daripada zakat, lebih sering daripada semuanya. Maka qalbu ini harus menjadi perhatian kita. Karena jangankan orang awam, ulama pun akan diuji qalbunya. Ulama pun akan diuji rasa di dalam batinnya. Maka Imam Ghazali mengatakan, busuk hatinya para ulama lebih berbahaya daripada busuk hatinya orang awam. Hasadal ulama, inna hasadal ulama adarru minal awam. Sesungguhnya hasadnya para ulama, penyakit hatinya para ulama lebih berbahaya daripada penyakit hatinya orang-orang awam. Karena jika manusia biasa, orang-orang biasa yang tidak memahami Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalil dengan baik, jika dia iri, paling dia iri cuma dalam hal duniawi, iri dalam hal rezeki. Tapi jika ada ulama yang iri, maka dia iri membawa ayat-ayat suci. Dia menggunakan mimbar-mimbar suci. Dia akan menggunakan simbol-simbol yang suci untuk membenarkan sikap-sikapnya. Oleh karena itu, kami sendiri pun
terus bertarung dengan diri sendiri, terus mencoba untuk melawan diri sendiri. Apa kata Rasulullah SAW? Inna a'da'adaika ma baina janbaik. Jangankan orang-orang yang awam, para asatis, para ustadz kiai, sama saja. Nabi mengatakan, musuh utamamu bukanlah orang lain, bukanlah Yahudi, bukanlah Nasrani saja, tapi musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri, egomu sendiri, sifat burukmu sendiri. Atas dasar itulah Allah menurunkan para nabi. Karena para nabi telah tiada secara jasadiah, Allah kemudian mewariskan estafet ini kepada para ulama-ulama yang mengenalnya, bukan sekedar ulama-ulama yang bermanis mulut dengan ayatnya. Di dalam Al-Quran dikatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Siapakah yang disebut ulama? Ulama itu adalah yang mengenal Allah. Namun apakah jaminan ulama itu kemudian tidak berdosa? Tentu tidak. Jika ulama saja tidak dijamin suci, apalagi kita. Maka jangan pernah mengkultuskan seorang guru. Jangan pernah mengkultuskan seorang ustadz. Apalagi hanya seorang zuriat keturunan Rasulullah, dia tentu jika dia tidak alim, maka hanya darahnya yang suci, tapi sikap-sikapnya belum tentu suci. Atas dasar inilah kemudian kita memandang seseorang, memandang dengan ilmunya. Sayyidina Ali berpesan kepada murid-muridnya, la yakunul alimu aliman hatta ya'mala bi'ilmi. Seseorang itu tidak disebut berilmu sampai dia mengamalkan apa yang dia tahu. Maka kami mengajak diri sendiri dan kita semua, mulailah mengamalkan apa yang kita tahu. Dan mulailah mencari apa yang kita tidak tahu. Utulubul ilma, carilah ilmu. Dan ilmu itu yang paling mulia adalah ilmu mengenal pemilik alam semesta. Tidaklah usah jauh-jauh memandang alam, gunung, pohon, langit. Alam yang paling dekat dengan kita adalah diri kita sendiri. Nabi mengatakan, inna quluba bani Adam. Sesungguhnya kalbu manusia, kalbu bani Adam, baina isba'ain min asabi'ir rahman, berada di antara dua jari-jari Allah yang maha rahman. Kenapa Nabi mengatakan jari-jari? Meskipun Allah Ta'ala maha suci dari anggota tubuh fisik. Kenapa Rasulullah mengatakan rahman, maha pengasih? Bukan dengan nama-nama yang lain. Berarti Allah menggenggam kalbu ini dengan kasih sayangnya. Maka jika Allah sedang merubah isi hati seorang hamba, sebenarnya Allah sedang merubahnya dengan kasih sayangnya. Tapi karena si hamba tidak mengenal Allah, dia berprasangka kepada Allah. Akhirnya mengatakan Allah tidak adil kepadanya. Allah menakdirkan yang buruk kepadanya. Padahal apapun yang Allah ubah dari dalam kalbunya, semuanya diarahkan kepada kasih sayangnya. Jamaah yang memuliakan Allah, Idul Fitr, kembali merayakan hari makan, hari bersyukur. Nabi mengatakan, at-ta'imus syakir, as-sa'imus sabir. Orang-orang yang makan, dia bersyukur, nilainya sama seperti orang yang berpuasa dan dia bersabar. Maka jika hari ini Allah izinkan kita makan, minum halal bihalal, maka makan minumlah dengan penuh kesyukuran. Inilah yang disebut dalam hadis tadi, orang yang makan minum penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Allah, dinilai sama dengan orang berpuasa. Itu sebabnya puasa pada hari ini haram, karena kita diwajibkan bersyukur, dan Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang syukur, yang bersyukur kepada Allah. Syukur itu terbagi tiga. Ada yang mensyukuri sesuatu berdasarkan materi. Jika materinya bertambah, maka bertambahlah tanda terima kasihnya. Ada yang bersyukurnya yang kedua, yaitu secara imateri. Dia merasakan ketenangan, dia merasakan khusyuk, dia merasakan tersentuh. Jika ini tidak terasa, dia pun kurang bersyukur. Namun ada yang bersyukur tanpa syarat. Bersyukur kepada Allah karena Allah layak disyukuri. Bukan karena diberi materi saja, atau diberikan imateri, diberikan rezeki yang zahir ataupun yang batin. Namun dia ada saja, bagi dia sudah disyukuri. Nafas ini masih berjalan, masih dapat menarik udara, menghirup udara, mengeluarkannya kembali. Jantung masih dapat berdegup. Semua ini sudah pantas disyukuri. Ada seseorang bertanya kepada seorang ulama, saya sudah bertahun-tahun berdoa, kenapa Allah tidak berikan jual? Lalu ulama ini menjawab,
wahai Tuhan, bukankah engkau selama bertahun-tahun berdoa itu diberikan kesehatan, menggunakan baju yang juga sangat layak, menggunakan mengusi rumah yang rumahmu juga layak, menggunakan kendaraanmu juga layak. Engkau makan, selama engkau berdoa itu engkau diberikan makan oleh Allah Ta'ala dengan nikmat yang tiada tara. Barulah orang itu sadar, iya juga. Ternyata inilah kisah yang berulang kembali terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah ada seseorang datang bertanya, wahai Rasulullah, ajarkan aku satu doa. Lalu Rasulullah mengatakan, Kul, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Katakanlah wahai sahabatku, aku memohon kepada engkau ya Allah, al-afwa, kelebihan dan maaf, wal afiyah dan keselamatan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Lalu setelah beberapa hari, lebih kurang sepekan, seminggu, orang ini kembali kepada Rasulullah dan bertanya kembali, wahai Rasulullah, ajarkan lagi aku doa yang baru. Lalu Rasulullah mengajarkan hal yang sama. Kul Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Maka dia pulang lagi. Setelah seminggu lamanya dia kembali lagi. Lalu bertanya, wahai Rasulullah, ajarkan aku satu doa. Rasulullah pun mengajarkan doa yang sama. Akhirnya sahabat ini mengira Rasulullah ini lupa atau mengira Rasulullah ini tidak punya doa lagi. Dan orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, apa tidak ada doa yang lain? Adakah yang lebih baik dari ini? Lalu Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, adakah doa yang lebih lengkap, lebih sempurna, lebih mantap, lebih bagus daripada yang engkau baca itu? Ya Allah, berilah aku kelebihan, kecukupan, dan afiah, keselamatan di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Sahabat ini terdiam. Lalu dia pikir-pikir, benar wahai Rasulullah, yang engkau ajarkan mencakup semua keperluanku di dunia dan di akhirat. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, berdoalah bukan sedang menyuruh-nyuruh Allah. Berdoalah bukan sedang memerintah-merintah Allah. Allah bukan anak buah kita. Allah adalah Tuhan kita. Malikul Mulk, raja di raja, bukan hanya sekedar atasan. Allah itu lebih daripada atasan. Allah itu atasannya para atasan, rajanya para raja, presidennya para presiden, pemimpinnya para pemimpin. Maka jika kita berdoa, janganlah pernah mengatakan, ya Allah, aku memohon kenapa belum engkau kasih? Ya Allah, kenapa engkau belum jawab juga? Orang-orang yang mengatakan itu dikatakan oleh Rasulullah, orangnya al-ajal, orangnya tergesa-gesa, dan semua doa yang tergesa-gesa diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap tidak pernah berdoa. Suatu kali Rasulullah SAW mengatakan, kullu da'watin mustajabah. Semua doa pasti dijawab. Semua doa pasti diterima. Tapi kapan Allah berikannya, tentu lain cerita. Namun kemudian Nabi mengatakan, malam ya'jal, selama tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal ajal? Apa yang engkau sebut dengan tergesa-gesa? Rasulullah kemudian menerangkan, al-ajal ayyakula al-abdu da'autullaha wa lam yujibli. Ketika seorang hamba berkata, bergumam, aku telah memohon kepada Allah, aku telah berusaha, aku telah tahajud, telah puasa, tapi kenapa Allah belum kunjung memberikan juga? Allah belum kunjung menjawab juga. Kata-kata seperti ini tidak pantas dikatakan oleh seorang yang kenal kepada Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Allah itu lebih kenal hambanya daripada seorang ibu terhadap bayinya. Jika ibu terhadap bayinya, belum bayinya haus dan lapar, seorang ibu telah menyediakan air susu, telah menyediakan perhatian dan kasih sayang. Allah lebih sayang kepada kita daripada sayangnya seorang ibu yang melahirkan bayi yang tercinta. Maka mulailah bangun kepercayaan kepada Allah. Mulailah bangun husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Inilah amal hati yang paling mulia. Jika di awal Ramadan, di tengah Ramadan kami mengajak, marilah berdoa meminta agar kolbu ini bersih. Jantung kita ini tidak ada noda-noda. Meskipun itu sulit, tapi kita meminta salamat as-sadar, kebersihan-kebersihan kolbu. Meskipun ini hanya Allah yang tahu kapan terjadi. Maka amalan kita di bulan Syawal ini adalah husnuzan billah, berbaik sangka. Berbaik sangka, membangun positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah setiap detik mengatakan, Allah pasti menghendaki kebaikan kepadaku. Mungkin aku yang kurang faham terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang mengasihi Allah, inilah yang dikatakan Nabi dalam hadis terakhir yang akan kami bacakan. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah kalian mati sampai kalian berbaik sangka kepada Allah. Karena kematian itu kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa 1 jam lagi, bisa beberapa menit lagi, bisa esok hari, bisa setahun lagi, bisa bertahun-tahun lagi, kita tidak tahu. Mungkin beberapa kawan kita, sahabat kita sudah dahulu. Ada yang tua, ada yang muda. Maka berbaik sangka itu tidak menunggu tua, tidak menunggu badan ini, wajah ini, kulit ini keriput, tidak menunggu tubuh ini rentah. Tapi kapanpun, saat dimanapun, mari kita berbaik sangka. Tuhan kita sama, baik di sana ataupun di mana-mana. Bapak Ibu jamaah Idul Fitri yang melakukan Allah, mari amalkan 2 hal ini, membersihkan kolbu dari penyakit iri, dengki, dan yang berikutnya adalah husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Ana inda zonni abdi, aku berdasarkan persangkaan hambaku. Wa sallallahu ala nabi Muhammad, nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa li walidina wa li masyaikhina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nasallallahu al-maghfirah wa ridwan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa tubu ilaihi wa kabbiruhu takbira. Innahu kana bikum raqiba. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kama amar, wassalatu wassalamu ala habibihil karim, nabiyina Ahmad, rasulina Muhammad, wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa'rifuhu haqqa ma'rifatih, wa ta'allamu asma'ahu wa sifatahu. والله يوسله إلى حقيقته إن شاء الله ونسأل الله أن يحسن أحوالنا ويغيرنا إلى أحسن الأحوال. إن الله ملائكته يصلون على النبي إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آل وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الدعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والmuslimin والmuslimat al-ahya'i minhum wal-amwat. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah semua orang-orang yang percaya kepada Engkau dimanapun mereka berada, yang sedang mengalami siang ataupun sedang mengalami malam. Allahumma bi'izzatika wa bimaghfiratika faghfir lana. Ya Allah, dengan keluasan ampunanmu, sebesar apapun dosa kami, maka ampunilah ya Allah. Allahumma ya sattar, ustur auratina bisitrikal jamil. Ya Allah yang maha indah, aib kami sangatlah banyak, noda hati kami tiadalah terkira, namun sifat-sifatmu, cahayamu sangatlah indah. Maka ya Allah, penuhilah jiwa kami, kolbu kami dengan cahaya-cahaya namamu yang indah, cahaya-cahaya sifatmu yang sempurna. Allahumma ya Allah, jika Engkau memancarkan satu saja cahaya Engkau kepada kami, tentulah tidak membuat Engkau berkurang, tidaklah membuat Engkau kehilangan apapun. Maka dengan kemurahan-Mu ya Allah, farhamna fa'afrigh alaina nura wa sabra. Maka ya Allah, dengan kemurahan-Mu, limpahilah kami cahaya-cahaya kebaikan, limpahi kami sifat-sifat mulia. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balik hati kami, yang selalu melirik hati kami, ajarkan, latihlah, biasakanlah hati kami merasa dipandang oleh Engkau. Ajarilah kolbu kami merasa Engkau selalu awasi, sehingga kami selalu berhati-hati dalam bersikap, berkalam, dan melakukan apa saja ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.